Masih banyak yang belum tahu bahwa ternyata Abah Guru Sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini Gani Al-Banjari sudah memikirkan bahwa hanya Kaltim yang cocok menjadi ibu kota Indonesia. Kalau Indonesia ingin maju, ibu kota pindah ke Kaltim. Demikian kurang lebih yang diucapkan Abah Guru Sekumpul, sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. Diaudin, putra dari Tuan Guru Kiai Haji Badrudin Martapura, kepada media aswajabanua.co. Silakan simak konten Serambi Sekumpul ini sampai selesai, dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda. Dulu, ketika saya masih menjadi mahasiswa dan silaturahmi bersama dua teman mahasiswa lainnya ke Abah Guru Sekumpul. Saat itu kami diajak masuk ke kamar beliau, cerita dokter yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sekarang. Lanjut cerita dokter dia yang juga adik pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Haji Hasanuddin. Salah satu yang dibicarakan beliau adalah tentang Kaltim sebagai ibu kota Indonesia. Kalau Indonesia mau maju, ibu kota pindah ke Kaltim, kata Abah Guru. Sejatinya, wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari kota Jakarta telah bergulir sejak lama. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara baru, yaitu Palembang, Karawang, dan Palangkaraya. Namun nama Kaltim belum ada yang memunculkan. Rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur di kalangan pemerintah baru muncul belasan tahun pasca Abah Guru Sekumpul wafat tahun 2005, yaitu pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Kisah Abah Guru Sekumpul sudah memikirkan bahwa hanya Kaltim yang layak menjadi ibu kota Indonesia ini mendapat respon salah seorang santri yang lama ikut mengaji di Sekumpul, yakni Ustadz Khairullah Zain atau Abu Zain Fardani. Seorang wali Allah punya kemampuan visual dan nalar yang berbeda dengan orang awam. Karena mereka berpikir menggunakan akal rabani, sehingga mampu membaca yang belum terbaca oleh orang awam, kata Guru Khairullah Zain. Walaupun hal ini tidak ada dalil gamblangnya dalam Al-Quran ataupun hadits, namun menurut Ketua Lembaga Batsul Masail PWNU Kalsel ini ada dalil yang diisyaratkan dalam sebuah hadits qudsi. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka dia menjadi pendengaran yang hamba tersebut mendengar dengannya, dia menjadi penglihatan yang hamba tersebut melihat dengannya, menjadi tangan yang hamba tersebut memukul dengannya, menjadi kaki yang hamba tersebut berjalan dengannya, terang pengagum para sufi dan wali ini. Seorang kekasih Allah atau wali Allah, bukan hanya panca indera saja yang diambil alih oleh Allah, tapi juga indera yang keenam, yaitu akalnya. Bahkan ini yang utama, lanjutnya. Kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal rabani inilah yang kadang membuat orang awam susah memahami jalan pikiran para wali Allah, sebab tidak jarang berbeda dengan logika orang awam. Para wali Allah telah melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh orang awam dan menalar apa yang tidak mampu dinalar orang awam. Mereka tidak hanya mengalami kasyaf hissi atau inderawi, tapi juga kasyaf maknawi, pungkas Guru Khairul akrab disapa. Demikian konten video Serambi Sekumpul, tentang cerita atau kisah Abah Guru Sekumpul terkait Kaltim jadi ibu kota negara yang baru untuk Indonesia semakin maju. Semoga bermanfaat, terima kasih.